Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari analisis materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Yaitu yang pertama, struktur materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah Sanawiyah. Penyajian materi bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8 pada buku ini dari struktur materi pembelajarannya dapat dilihat bahwa terdapat gambaran umum isi sebagai berikut. Yang A, adanya judul buku, yaitu buku bahasa Arab untuk Madrasah Sanawiyah kelas 8 semester 1. Yang B, petunjuk belajar mengajar tidak ada, baik petunjuk mengajar bagi guru ataupun petunjuk belajar untuk siswa. Yang C, dari segi KIKD dalam buku ini sudah memenuhi standar Permenak dan penyajian materi sesuai dengan yang D, penyajian materi sesuai dengan urutan KIKD, yaitu dari istima, kalam, qiraah, dan kitabah beserta lainnya. Yang E, terdapat kosakata tanpa arti di awal halaman judul materi. Yang kedua, urutan materi utama. Urutan penyajian materi dalam buku ini sesuai dengan KIKD yang digunakan, yaitu materi pembelajaran istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Memasuki materi yang pertama, yaitu materi istima. Dari segi urutan penyajian materi utama langsung berupa proses istima dan menampilkan mufradat pada awal halaman. Dan latihan-latihan, yaitu contoh latihannya melengkapi kalimat yang rumpang atau yang kosong yang telah ditentukan pada buku tersebut. Dari segi prinsip penyajian materi istima, yang pertama, tidak relevansi dari materi istima. Kami rasa tidak relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh buku panduan. Yang kedua, pemantapan dalam materi istima ini kami rasa sudah relevan sehingga siswa dapat menyimak dan dari pembacaan mufradat. Yang ketiga, jelas dan menarik. Materi ini memiliki kejelasan yaitu pada penulisan, huruf, dan menarik karena terdapat gambar yang mendukung dalam pembelajaran. Yang keempat, bervariasi karena banyak latihan-latihan untuk membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang kedua, materi kalam. Dari segi urutan penyajian materi, yang pertama, materi utamanya yaitu para siswa disuruh membaca percakapan. Yang kedua, yaitu latihan-latihan. Latihannya adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan wacana yang ditentukan oleh buku. Yang kedua, siswa disuruh menyusun kata. Dari segi prinsip penyajian materi kalam, yang pertama yaitu relevan. Dalam buku ini materi kalam ini berbentuk percakapan. Yang kedua, komunikatif. Kalam yang disajikan dalam buku ini sudah komunikatif karena dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, fungsional. Pada materi kalam yang ada, siswa dapat menjadikan sebagai alat komunikasi dalam percakapan sehari-hari. Yang keempat, jelas dan menarik. Materi kalam disajikan jelas dan mudah dimengerti karena didukung oleh gambar. Yang kelima, bervariasi karena latihannya bermacam-macam. Sekarang kita memasuki yang B, gambaran khusus. Gambaran khusus ini yaitu ada materi qiraah dan kitabah. Memasuki materi qiraah, urutan penyajian materi, yaitu materi utama disuruh membaca cerita. Kemudian latihan-latihannya yaitu contoh perintah latihannya berupa menjawab pertanyaan dengan jawaban yang sesuai dengan teks. Yang B, pertanyaan yang menyuruh siswa memilih kalimat yang benar. Selanjutnya, dari segi prinsip penyajian materi qiraah. Yang pertama, relevansi. Materi qiraah ini relevan terhadap materi istima
dan kalam yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan, yaitu bertujuan untuk memantapkan kemampuan siswa dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Dan dalam materi qiraah ini sudah mencakupi beberapa mufradat, istima', tarkib, dan kalam. Yang ketiga, jelas dan menarik. Materi qiraah disajikan sudah jelas dan menarik karena memiliki gambar. Yang keempat, tidak relevansi karena hanya 2 macam latihannya. Harusnya lebih dari 2 agar terlihat lebih bervariasi. Selanjutnya, materi kitabah. Dari segi urutan penyajian materi yang pertama, materi utama berisi latihan-latihan yang bertujuan sebagai penyempurna. Mohon maaf, ini salah ketik. Penyempurna dari 3 materi sebelumnya. Selanjutnya, latihan-latihan. Contoh perintah latihan pada materi kitabah yaitu membuat kalimat sempurna, menjawab pertanyaan sesuai keinginan siswa, dan mengubah kalimat dengan menyesuaikan dhamir pada soal latihan. Yang dari segi prinsip penyajian materi kitabah, yang pertama, relevansi. Materi kitabah ini sangat relevan terhadap materi istima', tarkib, hiwar, dan qiraah yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, pemantapan materi kitabah bertujuan untuk mengajak siswa mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam 4 materi sebelumnya. Yang ketiga, jelas dan tidak menarik. Materi kitabah disajikan dengan jelas, namun tidak memiliki gambar. Yang keempat, tidak variatif karena latihan kalam pada buku ini hanya memiliki 2 latihan. Dan hasil rangkuman analisis isi buku, yaitu dari kekurangan tidak ada petunjuk bagi guru maupun bagi siswa. Tidak ada terjemahan latihan, tidak ada terjemahan kosakata, sedikit mencantumkan latihan. Namun dari segi kelebihan, yaitu sesuai dengan kurikulum yang berlaku, materi keseluruhan disajikan dengan bahasa Arab. Menarik dari segi tampilan berupa kertas yang bagus, cover, dan gambar pada setiap materi. Jadi di sini menurut kami yang perlu dikembangkan yaitu memberikan petunjuk belajar baik guru ataupun siswa, menambahkan terjemahan pada kosakata, dan menambahkan lagi latihan-latihan. Demikian penjelasan dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.